Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ayat yang lain. Kalian tidak bisa berkehendak apapun kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya'aka kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ikhtiar boleh, ikhtiar begitu. Kita mau meminang anak orang, minang ini yang muda-muda nih ya. Saya mau yang itu, begitu. Semangat, begitu. Kalau enggak dia, saya enggak mau nikah. Oh, begitu. Itu mau kita ya. Kata Allah, bukan, itu bukan jodoh kamu. Ya. Mau minta apapun dikasih bunga berapa truk sekalipun, itu bukan jodohnya, misalnya begitu. Kita patah itu pasti. Ya, kadang-kadang, ya Allah kenapa bukan dia? Kan Allah yang pilihkan yang terbaik. Ya. Akhirnya siapa yang menang? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Ya. Apapun. Saya mau begini. Ini bisa ya. Dulu kita punya planning begitu. Nanti tahun sekian begitu ya. Saya mau pindah dari kota ini atau kampung ini, ya planningnya begitu. Tapi Allah katakan lain, nggak bisa. Duduk manis di sini, yang kemana-mana. Ya, itu pilihan Allah. Ada orang mau berangkat haji, lihat itu berapa banyak itu takdir ya. Dia pasti berhayal, pasti berangkat tahun lalu sudah punya duit, paspor sudah ada, ya. Apalagi komplit sudah, ihramnya udah punya, semua ihramnya ada, semua ada. Orang nggak menyangka nggak itu bisa gagal bukan satu orang, semua 2 tahun, ya seluruh dunia bakal. Ya. Siapa yang menang di situ? Ya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya udah saya niat, ya tapi Allah menentukan yang lain, menerima. Itu disebut qanaah ya. Nah hal-hal seperti ini harus dikuatkan di hati ini supaya nggak stres kita, ya. Stres kita lihat keadaan begini, ya udah kita ikhtiar, kita sudah coba, sisanya Allah yang atur. Ya. Dalam ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya. Sungguhlah kamilah yang segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Ya. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Ya. Ketentuan Allah itu apabila Allah menghendaki secepat apa terjadinya, kalamhim bil basar, seperti kedipan mata aja. Dengan mata. Kita lihat ya Allah, ini orang begini, ini zalim, ini kuat, ini luar biasa. Buat Allah sebentar, gampang, ya. Mudah-mudahan kita menyaksikan hal-hal seperti itu ya. Nanti kita menyaksikan itu betapa berimannya pengikutnya Nabi Musa seharusnya ya. Nabi Musa lari dibawa kemana? Laut, ya. Itu laut terbelah. Lihat kanan kiri, bisa bayangkan itu menakutkan ya. Laut terbelah, jalan. Luar biasa. Takut dia. Takut dengan keadaan yang seperti itu. Nabi Musa bilang jalan ikut aja, jangan takut-takut ikut sama Nabi. Semestinya begitu ya. Yang bisa menyaksikan itu jadi orang baik semua enggak? Baik pasti. Kalau kita ada di rombongan itu pasti kita udah luar biasa, nggak mau keluar dari musola udah. Ya. Ini kejadian ajaib yang luar biasa. Duduk terus di musola. Astagfirullah. Mau apain dikasih semua ya. Jadi orang baik pasti jadi orang baik karena menyaksikan mukjizat yang besar itu. Ya. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah orang-orang tadi yang ikut Nabi Musa menjadi semuanya baik? Hah? Enggak juga. Ya, enggak. Kita menyaksikan apa mukjizat yang ada? Al-Quran, mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau Allah sudah menentukan itu, ya, Fir'aun itu waktu mengejar Nabi Musa, ya, dia masih merasa manusia yang paling kuat di alam semesta ini, bahkan Tuhan ngakunya. Ya, dia mengejar beberapa detik sebelum dia tenggelam masih merasa kuat dia. Ya, tapi Allah ketentuannya nggak mengamat proses lagi, enggak. Ada yang pakai proses, enggak langsung. Saya beriman dengan Tuhan Musa, tapi udah terlambat. Ya, jadi cuma
sekedipan mata saja. Jadi mudah buat Allah. Kita juga punya begitu. Kita punya usaha, kita punya keinginan, kita punya masalah. Kok nggak selesai atau penyakit yang nggak sembuh atau apa-apa. Itu kemudian kita menjadikan orang putus asa. Ya Allah, kayaknya nggak bisa dah ini. Ya, oh saya nggak bakal kaya lagi ini. Hidup saya susah sudah pasti ya. Saya nggak mungkin dapat jodoh lagi nih misal. Kalau misal nih hal-hal yang seperti itu buat Allah kudrah. Kita mengatakan mengapa manusia itu putus asa? Alasannya apa? Kenapa manusia putus asa? Kenapa manusia putus asa? Karena dia mengukur yang bisa menyelesaikan itu adalah kudrahnya dia, kemampuan dia. Itu putus asa. Tapi kalau kita kembali bahwa yang menentukan adalah Allah, ringan. Ya. Mudah. Jangankan 1, 4 dapat. Ya kan? Mudah buat Allah SWT. Mampu Allah dengan mudah sekali. Jadi kembali kepada kudrahnya Allah SWT. Kemudian dalam ayat yang lain, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah kau menyeru, beribadah, mohon ya, tad'u min dunillah. Ya, memohon kepada selain Allah, ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Kepada hal-hal yang tidak bermanfaat untukmu, memberikan manfaat atau memberikan bahaya. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kalian melakukan itu, berarti kalian termasuk orang-orang yang zalim. Jadi memohon selain kepada Allah itu menjadikan kita menjadi orang yang zalim. Wa ayat yang lain, wa in yamsaskallahu bidzurrin. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu dur, satu penyakit, satu cobaan, satu masalah, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa mengangkatnya, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah tadi kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menghendaki kebaikan untukmu, tidak ada orang yang bisa menolak. Ya, Allah menghendaki orang ini mulia, dihina jutaan manusia pun tetap mulia dia. Ya, Allah menghendaki orang ini mulia, dihina, hinanya nggak habis-habis. Bukan cuma di abad waktu dia hidup, sampai dia meninggal masih dicaci. Ya, kalau Allah memuliakan, mulia dia. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mulai dari zamannya dihina, dicaci, luar biasa, ya. Terhina? Enggak terhina. Ya. Enggak cukup bikin film, karikatur, ya, komik, apa aja itu, macam-macam untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi enggak terhina Nabi. Tetap mulia, ya, nama orang semakin banyak yang nama Muhammad. Gitu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang terbukti nama terbanyak di dunia ini Muhammad. Orang Islam punya anak pertama laki-laki Muhammad. Nanti tinggal kasih nama lah ya. Muhammad siapa? Ya. Dikasih nama Muhammad Saifuddin, Muhammad Hasan, Muhammad Nur, Muhammad. Jadi para ulama itu sampai dulu salaf kita, kalau namanya anak Muhammad, namanya Muhammad berarti anak laki pertama. Gitu. Kalau namanya siapa? Muhammad berarti anak laki pertama. Ya. Jadi orang mau menghinakan seperti apapun, tapi umat Islam seluruh dunia, bahkan pengagumnya bukan cuma orang Islam aja. Ya. Kagum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Ditinggikan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yusibu bihi man yasha' min ibadih. Ya. Allah akan menimpakan mara bahaya itu kepada siapa? Musibah kepada siapa? Man yasha' min ibadih, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa bukan yang itu ya, kok yang ini? Itu ngatur Allah. Ya. Kan kita begitu. Kenapa yang sakit kok yang ini, bukan yang itu? Kan itu yang jahat. Nah, itu siapa yang menghendaki? Allah.
Boleh nggak seperti itu? Hah? Boleh tidak? Nggak boleh. Ya. Wa huwal ghafurur rahim. Ya. Allah Maha pemberi maaf. Maha Allah Subhanahu wa taala Rahim, Maha penyayang. Ila ghairi tazik. Ya. Dan natijahnya, hasilnya daripada tauhid al-kubra. Ini tauhid. Kalau kita belajar tauhid, natijahnya apa? Nah, supaya benar ini berarti. Ya. Natijah dari belajar tauhid mensyirikkan orang, salah berarti, ya. Dari belajar tauhid menyalahkan semua orang. Ya bukan itu. Ya, kalau kita belajar tauhid ini hasilnya. Ya, apa setelah kita belajar? Wa natijatu tauhid al-kubra huwa ridha, ya, bimurril qada. Ridha dengan pahitnya qada, takdirnya Allah. Kan takdir itu macam-macam, ada yang manis, ada yang pahit. Ya. Apa yang manis? Rezeki. Yang manis-manis itu ya. Takdir yang manis itu ya. Yang pahit apa? Ya sakit, ya berantem sama ya orang yang nggak penting, ya sendal hilang, ya hal-hal yang kehilangan orang yang kita cintai dan sebagainya misalnya gitu ya, itu muril qadha. Jadi tauhidnya hasilnya apa tadi? Ridho dengan pahitnya takdir. Wa man radiya falahu ridho. Apa konsekuensinya? Jika kita ridho kepada Allah SWT, falahu ridho, maka Allah juga ridho kepada hamba tadi. Jadi kita bisa menggapai ridho Allah dengan apa? Ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditakdirkan kita percaya. Ya, jadi enggak ada orang Islam itu gelisah, terlalu bingung dan sebagainya, enggak. Ya, karena kita tahu bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radiya 'anillah ridallahu anhu radhiyallahu anhu. Man radiya 'anillah radhiyallahu anhu. Ya, barang siapa yang ridha kepada Allah, maka Allah pun ridha kepada dia. Kalau sudah dapat ridha Allah, beres semuanya. Allah ridha. Ya, tapi enggak terlalu rajin ibadahnya, enggak rajin enggak apa-apa, masuk surga. Allah ridha. Ya, sudah ridho. Ilmunya enggak banyak, enggak apa-apa, Allah ridho. Banyak-banyak enggak diridhoin, itu minta kepada ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu Allah ridho, gampang semuanya. Ya. Ketika mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fil hadisil qudsi juga disebutkan dalam hadis qudsi, qala Allah Taala, qaddartul maqadira wa dabbartut tadabira. Aku takdirkan, aku yang menentukan takdir-takdir. Semua ini takdir yang terjadi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketentuan akhir itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usaha ini semua nanti penentu akhirnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nggak boleh, makanya orang nggak boleh sombong. Bilang ini begini, saya sudah dapat begini, ini orang yang gitu ya, planning-planning yang ada gitu. Menurut akal ini pasti selesai kerjaan ini, begitu ya. Tapi kan belum tentu, ya. Wa ahkamtu as-sun'ah, ya. Kemudian Allah SWT yang menciptakan, ya, yang menentukan daripada yang kejadian-kejadian yang ini ada ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan apa? Dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu tadi ada yang enak, ada yang enggak enak. Ya, tapi kita meyakini semuanya enak. Ya, di balik itu. Sementara orang enggak enak waktu ini, oh ini enggak enak, tapi setelah itu kita baru tahu, ya Allah, alhamdulillah, berapa banyak orang diselamatkan. Ya, di waktu itu dia menangis kena musibah. Ternyata musibah itu ya satu kenikmatan setelah beberapa saat. Ya, berapa banyak itu ya, hal-hal yang seperti itu yang terjadi pada kita keseharian kita bahkan ya. Faman radiya falahu ridha minni hatta yalqani, masyaallah ya, barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah juga ridha
sampai kapan? Hatta yalqani, sampai orang tadi bertemu denganku, kata Allah. Sampai bertemu dengan Allah, artinya ridhonya terus mengalir, ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, barang siapa yang tidak mau menerima, ya, marah, tidak mau menerima ketentuan Allah, falahu sukhtu, maka dia dapat sukhut dari Allah Subhanahu wa taala, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minni, sampai kapan? Hatta yalqani, sampai dia berjumpa denganku. Masya Allah. Ya, kalau ridho, dia terus dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia tidak ridho, maka mendapat murka dari Allah. Kapan? Terus menerus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nas'alullahal afiyah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ya, dijadikan orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, ya, ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami hal-hal yang baik, ya, berikanlah kami hal-hal yang manis, yang indah, yang baik. Karena musibah itu walaupun bagaimana Pak besar seperti apapun masih enggak enak. Itu Habib Ali Al-Habsyi berdoa, Allahumma ja'alni abdal imtinan la abdal imtihan. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang banyak diberi, jangan banyak dicoba. Kalau bilang Habib Ali, ya, yang sudah ulama, yang wali Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap minta itu. Kira-kira kita dicoba yang mana ini? Enak-enak dicoba pakai duit banyak atau sakit? Pilihannya misalnya begitu. Kita mau pilih mana ini? Iya, dikasih duit banyak, itu kan cobaan juga. Belum tentu antum tadi misal yang hadir ini tadi dapat duit 200 juta aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Misal tadi jam 5 dapat kabar. Kira-kira Bu masih hadir enggak ini? Kira-kira atau hadir tawa-tawa ya. Dari awal sampai akhir nih Ustaz bingung ya. Ini biasa jarang ketawa kok senyum-senyum terus gitu ya. 200 juta padahal baru 200 juta, kecil ya dibanding sholat subuh ya. Kecil itu enggak ada apa-apanya. Sholat sunnahnya aja khairum minad dunya ma fiha. Bagaimana sholat wajibnya? Bangun subuh, bangun ya, paksain gitu. Tapi ini wajah-wajah orang solehin insyaallah ya. Jadi minta kepada Allah, Allah maj'alni abdal imtinan. Imtinan itu yang banyak. Ya Allah, jadikanlah aku, tapi kuat maksudnya. Jadikanlah aku hamba yang baik, yang banyak diberi. Ya, wala taj'al abdal imtihan. Kalau imtihan itu wala taj'al abdal imtihan banyak dicoba. Sabar, Masya Allah, kayak Nabi Ayub. Tapi kan ceritanya ya nggak enak semua itu hidupnya. Kita kalau dicoba sekali lagi, pilih mana? Ya antum boleh pilih ya yang baik, yang mana menurut kita yang baik, tapi Allah yang menentukan. Ya, tapi minta berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tadi abdal imtinan la abdal imtihan. Ya, wallahu a'lam bishawab.